Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Bapak, hadirin sekalian, ya sudah siap sedia untuk memulai lagi sesi hari kedua dari Lokakarya pelaksanaan program USAID Erat di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kemarin kita sudah memulai sore hari dengan segala dinamikanya. Ya, kita sama-sama mendengarkan dan berdiskusi tentang apa itu program erat. Mungkin saya perlu menyapa ini Pak Asda, Pak Toto, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol Pak tentang apa itu program erat, terutama dengan pihak kabupaten kota yang mungkin baru pertama kali. Kalau dengan provinsi kan sudah sempat dulu dengan Pak Sekda juga dalam proses co-design. Terima kasih juga ini dari Executing Agency, dari IE, Pak Ake, Mbak Winda, Mas Agus juga masih beserta kita. Dari Keuda kemarin ada yang belum datang ya dari Keuda. Baik, yang di online ada dari implementing agency lain yang ada di online, nanti panitia mohon di ini ya disampaikan. Jadi 5 menit sebelum kita masuk ke sesi ini, kemarin kita mendiskusikan tentang apa sebetulnya program erat. Ta'arufan ya, kalau kita kembali mereview sedikit sesi kemarin dari selayar misalnya menanyakan ini jenis bantuannya seperti apa, skemanya seperti apa, ya apakah hibah atau erat ini pemain sendiri atau bermitra nanti kira-kira gitu ya. Ternyata ya bermitra. Model bantuannya apa? Asistensi, ternyata bisa macam-macam juga ya, peningkatan kapasitas, asistensi dan segala macam. Dari Kota Makassar juga kemarin menanyakan pendampingannya seperti apa supaya bisa dikoordinasikan. Dari Luwu Utara concern tentang masalah penganggaran ya. Kalau di 2022 sudah dimulai, mungkin baru nanti pada saat perubahan misalnya ada dana pendamping gitu ya. Dan kalau Luwu Utara dan baru mungkin sudah lumayan familiar dengan program-program bantuan teknis atau asistensi sebelumnya, khususnya dengan USAID gitu ya. Dari provinsi kemarin juga menyarankan agar memang bisa menyesuaikan dengan IKU atau visi misi ya, capaian-capaian target-target provinsi gitu, RB Sakip gitu, supaya dan Pak Herman selaku Direktur Program Erat juga menyampaikan tidak akan melakukan program yang berbeda, tapi mengakselerasi ya, ini prioritas-prioritas daripada provinsi dan kabupaten kota. Kira-kira itu kemarin yang didiskusikan tentang apa itu program erat, dan sesuai jadwal dan kemarin kita sampaikan, Bapak Ibu tiap kabupaten kota ya sudah diminta oleh panitia untuk membuat slide sekarang ya, 10 slide begitu yang very concise tentang isu prioritas di masing-masing kabupaten kota ya. Kemudian inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan, ya perbaikan-perbaikan dan peluang apa saja yang ada, yang itu nanti setelah makan siang ya akan didiskusikan bersama untuk menjadi setelah makan siang bagi yang tidak berpuasa, setelah rehat siang ya akan didiskusikan bersama supaya bisa disinkronkan dengan rencana implementasi program erat. Untuk itu kami akan mengundang masing-masing kabupaten kota untuk mempresentasikan PowerPoint yang sudah dikirimkan ke panitia. Masing-masing kan itu 10 slide ya, outline-nya udah 10 slide. Maksimal 15 menit Pak, ya supaya bisa tepat waktu. Dan saya mohon izin bagi para presentatornya nanti
kurang 5 menit saya beri kode, ya supaya nanti tidak terbuka. Kurang 1 menit juga saya beri kode. Jadi saya beri kode gitu supaya nanti kita bisa tepat waktu. Setelah itu kami minta pemerintah provinsi, Pak Asisten, Pak Sekretaris Bapeda, Bapak Ibu yang lain juga, Pak Ake, Bu Winda, dan mungkin dari kementerian yang join online bisa memberi tanggapan atas isu prioritas tiap daerah itu. Kira-kira demikian. Saya pertama akan mengundang Mas Ipung, siapa yang sudah ada? Dan mungkin selayar dulu ya, yang paling jauh ya. Dari selayar kami persilakan di kesempatan pertama untuk mempresentasikan 15 menit Pak, slide tentang isu prioritas di selayar. Baiklah Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Provinsi, ya, iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta segenap hadirin dan undangan yang kami berbahagia, dan lebih khusus dari peserta-peserta dari teman-teman dari Kabupaten dan Kota, dari Luwu Utara, dari Baru, dari Makassar, Goa, dan para undangan hadirin yang kami hormati pula. Baiklah, sebenarnya kami ingin tampilkan di layar itu bagaimana selayar. Kan dikatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi selayar ini untuk Sulawesi Selatan Pak, salah satu kabupaten yang keseluruhan wilayahnya itu terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Ada 130 pulau. Dan pulau terbesar itu adalah Pulau Selayar sendiri. Di sana ada 6 kecamatan. Di pulau ini dikelilingi juga oleh pulau-pulau yang kecil berbentuk desa. Kemudian ada wilayah kecamatan di kepulauan itu ada 5 kecamatan. Di jumlah wilayah itu yang berpenduduk atau pulau itu ada 34, 9 tidak berpenghuni. Perlu kami sampaikan ini karena ini juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pasti. Yang kebetulan juga untuk Indonesia, sistem penyelenggaraan pemerintahannya, perencanaan pembangunannya, dan lain-lain itu adalah sama. Disamakan, pada sebenarnya ada wilayah-wilayah yang berbeda, yang patut tentu istilahnya perlakuan tersendiri, sebagaimana selayar ini. Ya contoh kecil saja, kami kalau mau ke sini nih Pak, menghadiri undangan begini, kalau untuk wilayah daratan paling menghabiskan waktu 2 hari. Kami 4 hari Pak. 4 hari. Jadi hari pertama kami berangkat, melaksanakan di sini nih 2 hari, kembalinya lagi 1 hari, jadi 4 hari kami tidak ada di tempat, kami meninggalkan keluarga. Kalian dari Baru, tidak, paling 2 hari. Kalau dari Luwu Utara, agak jauh, tapi kan tidak nyebrang. Tidak nyebrang Pak. Iya, tapi kan tidak mau berangkat saja. Kalau kami tidak, kalau kami mau berangkat paling tidak persiapkan segalanya. Doa harus 2 kali lebih kuat Pak. Iya. Kemudian juga harus pamit baik-baik dengan istri juga Pak. Tidak bisa dengan WA, paling tidak kecup kening dulu. itu. Jadi situ harus ada pembedaan.
Jadi ini kan pengalaman saya tuh ada lebih 2 tahun bertugas jadi camat di wilayah kepulauan Pak. Ada saatnya itu kalau ombak kencang, musimnya itu ada 1-2 bulan itu, ombak kencang, hujan keras, kita di perjalanan, itu saat itu Pak tidak ada bilang suka duka Pak, duka duka. Padahal kalau kita lihat itu di istilahnya yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk perjalanan ke pulau saat ini, wah sama saja dengan daratan. Saya bilang luar biasa, saya lebih suka 3 kali ke Makassar daripada 1 kali ke pulaunya Selayar itu Pak. Itu begitu kondisi yang kita harapkan. Apalagi saat ini ya mungkin saat ini misalnya dari infrastruktur ini Pak. Misalnya dermaga. Kalau misalnya pejabat tiba di dermaga untuk kecamatan, boleh saja Pak bisa langsung sandar dengan kapalnya maksud saya. Tapi kalau di desanya itu yang pulau-pulau desa itu tidak. Kapal besarnya tidak bisa berlabuh, harus berlabuh di luar. Dia harus turun di sampan. Pejabat ini biasanya turun di sampan sampai di sana. Kalau mau turun untuk sampai di darat, dia basah mungkin celananya kan. Biasa ditandu lagi Pak. Jadi itulah infrastrukturnya Pak, ditandu, kursi. Masih ada begitu. Itu kan lain Pak, kalau daratan ya, naik mobil langsung. Belum lagi air. Penyiapan air bersih. Masih ada 13 pulau yang sama sekali itu ada penduduknya di situ, tidak ada sumber air bersih. Pakai jerigen Pak. Pakai jerigen. Harganya 10.000 itu yang 30 liter itu 20 liter. Ya. Jadi kalau kita ke sana misalnya kunjungan kerja seperti satu camat, kita misalnya baik-baik dengan Pak desanya, Pak dusun, kita bisa mandi di rumahnya misalnya. Tapi mandi pertama, kedua itu ember adalah ember yang dari sumur yang pas sama dengan air laut. Sudah itu pakai sabun, nimba dulu satu timba, baru pakai sabun supaya berbusa kan. Timba lagi air laut, kalau terakhir baru timba lagi dengan air tawar. itu air. Masih ada 13 pulau. Jadi kalau dikatakan pembunuhan SPM untuk air bersih masih ada 85%, masih ada 15% lebih, belum. Untuk SPM. Belum lagi listrik. Kalau daratan itu kan tersambung langsung dari Bakaru, kami tidak Pak. Itu pulau-pulau yang 5 kecamatan itu di sebelum tahun 2010 itu kita beli maksudnya pembangkit listrik tersendiri dari Pemda. Baru mereka yang laksanakan untuk setiap kecamatan, tapi juga terkadang tidak jalan lagi, datang lagi minta, Pak sudah habis kami punya solar. Itu. Jadi tantangan-tantangan itu yang kami hadapi. Tapi semuanya indah Pak ke Selayar. Walaupun terlepas dari itu semua indah. Ya. Saya biasa mengatakan bahwa kita ini Luwu Utara dengan Selayar ini Pak adalah wilayah yang selatan. Ada wilayah yang paling utara dan paling selatan. Sebenarnya masing-masing serambi. Kita tidak tahu yang mana serambi depan, yang mana serambi belakang Pak. Tapi kan wilayah selatan ini Pak. Tapi di kekinian ini tidak lagi ruang tamu yang harus diperindah Pak. Karena tidak lagi orang menempati ruang tamu. Yang ditempati itu serambinya Pak.